Ya, pengikut-pengikut Fahim Mawardi yang suka mencaci maki ulama-ulama NU, mencaci maki ulama-ulama yang sudah benar. Dan kalian kan biasanya kalau komentar di anunya Fahim itu kan juga ikut-ikutan mencaci maki kan. Nah, ini pentolan kalian kan udah katulan, udah kualat ya. Berarti pilihannya cuma dua untuk pengikut Fahim Mawardi yang caci maki, dan juga pengikut tukang caci maki yang lain ya, bukan hanya Fahim Mawardi ya, yang tukang caci maki ulama NU itu ya. Pilihannya cuma dua, segera bertobat atau segera menyusul ikut kualat, gitu loh. Ya kenapa? Karena di antara kiai NU itu pasti ada walinya, mesti itu, pasti itu, dari sekian banyak yang dicaci maki itu. Padahal kan ada hadisnya itu. Siapa yang memuji waliku, hadis qudsi Allah berfirman, siapa yang memuji waliku, aku umumkan perang kepadanya. Jadi siap-siap aja. Pilihannya cuma dua, segera bertobat atau segera menyusul ikut kualat. Mengawal kasus Fahim Mawardi Benteng Akidah yang dilaporkan istrinya mencabuli santrinya sendiri, dan salah satu korbannya ternyata Syarifah Syarifah Nabila apa siapa itu bukan termasuk ghibah, bukan melanggar hadis man satara ghaiba akhihi dan seterusnya itu, gitu loh. Jadi hadis man satara ghaiba akhihi dan seterusnya itu, siapa yang menutupi aib saudaranya maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat, dan sebaliknya kalau membuka aib saudaranya maka Allah juga akan membuka aib orang itu. Itu maksudnya kalau terkait dengan perbuatan seseorang atau ciri seseorang yang tidak merugikan orang lain, yang tidak termasuk kriminal gitu. Apalagi ini kasusnya itu sudah masuk ke ranah hukum, ke kepolisian, ke bagian dari proses penghakiman tuh. Jadi tidak termasuk ghibah, dan apalagi yang pertama kali memberikan informasi ini adalah pihak yang berwenang, yaitu pihak kepolisian. Jadi coba kita tracking itu malam Jumat itu saya lagi ngobrol dengan ada murid-murid Gus Kumpul gitu, tahu-tahu jam 12 malam dikasih tahu bahwa ada informasi 4 jam yang lalu di Tribun dan di Detik itu ada berita seperti itu, yang tulisan di Tribun maupun di Detik itu didasarkan pada keterangan pihak kepolisian yang menerima curhatan istrinya si Fahim Mawardi, dan terkait dengan urusan esek-esek urusan pelecehan seksual gitu. Nah, begitu di-share oleh polisi, maka wajib hukumnya kita sebagai orang Islam itu dan sebagai rakyat Indonesia mengawal kasus ini supaya tuntas gitu. Polisi itu nggak mungkin bikin press release kecuali memang laporan itu atau curhatan itu sedikit banyak itu diduga pasti layak secara hukum dilanjutkan. Gitu loh. Yang berikutnya apa mah lali ngomong apa. Apalagi ini terkait dengan apa itu si Fahim sendiri kan ngomong tentang dia merasa dirinya kiai ya. Dia merasa punya pesantren, meskipun pesantrennya ternyata liar karena nggak terdaftar di ini ya, di Departemen Agama gitu ya. Ternyata santrinya juga cuma 27, kalau cari donasi wah mantap ya Pol gitu. Kayak santrinya itu 27 juta aja. Yang berikutnya apa sih mau tak omong kayak tadi itu. Jadi yang pertama itu ya, begitu itu pihak yang apa itu proses peradilan yang dimulai dari penyelidikan kemudian nanti ditingkatkan menjadi penyidikan sudah dimulai dan polisi sudah memberikan press conference gitu, itu artinya kita berkewajiban mengawal kasus itu yang pertama ya. Yang kedua, jadi itu yang pertama itu jadi bukan termasuk hibah ya. Yang kedua, di dalam aturan hukum secara internasional bahwa kalau laporan itu terkait dengan sejenis pelecehan seksual atau pemerkosaan, maka laporan itu harus dianggap benar.
harus dianggap benar sampai terbukti bahwa laporan itu ternyata tidak benar. Itu aturannya begitu. Kenapa seperti itu? Karena kasus-kasus hampir di seluruh dunia kalau terkait dengan pemerkosaan, dengan pelecehan seksual dan lain-lain itu kalau ada 10 pelaku itu 7 sampai 8 orang diantaranya itu bisa melepaskan diri, bisa berkilah, bisa bisa ya melepaskan diri itu. Karena pembuktiannya tidak mudah, pembuktiannya itu sangat tidak mudah, gitu loh. Dan yang berikutnya, yang ketiga, ini apalagi laporannya itu dari orang dekatnya sendiri, yaitu istrinya. Kalau yang lapor itu orang lain, itu mungkin patut diduga karena kebencian dan lain-lain. Tapi karena ini istrinya sendiri yang dibilang mantan istrinya kok masih diajak tidur. Wah itu klarifikasinya ngalor ngidul, nggak jelas itu, nggak konsisten gitu. Yang laporkan kan istrinya sendiri, orang yang dekat sekali sama si tersangka gitu ya. Dan apalagi sekarang ini si pelapor yaitu istrinya itu sudah speak up di media sosial, sudah speak up di media mainstream gitu loh. Itu artinya ini sesuatu yang serius banget. Makanya saya setuju banget sama Gus Islah Bahrawi itu yang menyatakan bahwa ini polisi harus cepat, harus tuntas menyelesaikan ini. Saya setuju sekali dengan Sekjen PBNU Gus Saifullah Yusuf yang menyatakan bahwa ini harus diusut dengan cepat tuntas. Saya setuju sekali dengan Komandan Generasi Muda NU yang menyatakan bahwa ini polisi harus tegas, tuntas, cepat. Karena si pelaku yaitu Fahim Mawardi itu udah terkenal sekali, sangat licin gitu loh orangnya itu. Jadi sudahlah, kalau kita itu tidak ngerti menerapkan hadis atau menerapkan hukum, itu jangan komentar yang enggak gitu loh. Ada ini kan masalah pribadi. Ini bukan masalah pribadi. Kriminal itu bukan masalah pribadi. Gitu loh. Itu ada yang channel, jangan itu kan masalah pribadi. Ini kriminal ini. Kriminal khusus. Sampai secara internasional saja kalau ada laporan yang sejenis ini harus dianggap, wajib dianggap benar ya. Karena sulitnya membuktikan. Karena pelaku-pelaku itu begitu lihai, begitu canggih untuk berkilah, gitu loh. Nah, jangan asal ini belum tentu benar, belum tentu. Ya, kalau tidak mudah membuktikan, iya, tetapi 99% itu bisa dikatakan benar ini. Aturannya malah mengatakan secara internasional harus dianggap benar. Gitu loh. Gimana itu ada channel-channel yang membela itu. Kalau yang bela Salafi Wahabi aja pantas itu, kadron FPI, HTI, Khilafah. Itu memang grupnya itu. Itu ya wajar lah. Ada grup, ada channel yang ini malah sok suci, jangan, ini kan masalah pribadi, jangan bicarakan aib. Ini bukan aib, ini kriminal. Kriminal itu bukan aib. Kriminal itu apalagi, gitu loh. Apalagi sudah masuk ranah proses peradilan. Penyelidikan itu sudah termasuk proses justisia, peradilan. Kalau udah masuk gitu, sama dengan kalau di fikih itu, kalau persoalan pidana itu, kalau di fikih malah bukan hanya persoalan pidana, apalagi masalah pidana ya. Persoalan itu sudah sampai ke hakim. Hakim itu artinya proses justisia. Semua orang harus bersaksi apa adanya, harus menyatakan, harus mengawal, harus mendukung untuk prosesnya tegaknya proses peradilan itu. Bukan ghibah, bego banget itu. Tolong dong, yang cerdas dong memahami masalah ini itu. Gitu ya.